Saatnya kita ikuti Tahsin Tilawah Al-Quran hanya di Radio Silaturahim untuk Islam yang satu, untuk Indonesia bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma atina min indika ilman warzuqna fahman wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa alhiqna bis salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amma ba'du. Alhamdulillah jamaah sekalian, pagi hari ini kita dapat bertemu kembali untuk sama-sama belajar membaca kitab suci Al-Quran. Maka mari kita buka Al-Quran kita, tepatnya di surat Asy-Syura, surat yang ke-42, di juz yang ke-25, halaman yang ke-483, tepatnya di ayat yang ke-9, meneruskan bacaan yang kemarin. Maka kita meneruskan dari ayat yang ke-10, 11 dan berakhir untuk sementara di 12. Sekiranya sudah ada yang tersambung, kami langsung persilakan untuk membacakannya kepada kita bersama. Maka falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Haji. Ayat 10 sampai 12. ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Dzalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Fatirus samawati wal ardh ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwajan yatra'ukum fi laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Lahu maqalidus samawati wal ardh yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu bi kulli syai'in alim. Iya, baik. Sadaqallahul azim. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi dari Cik Bubur telah membacakannya kepada kita semua. Untuk kita baca ulang-ulang surat Asy-Syura ayat yang ke-10, 11 dan 12. Silakan diulang-ulang. Silakan selanjutnya. Baik, kita tunggu. Ya, kembali lagi bahwa ketika kita membaca Al-Quran, supaya kita mudah membacanya dan benar, maka terikat dengan kaidah-kaidah yang lain, ya seperti kaidah tajwid. Nah, sering ada orang mengatakan
bahwa kok sulit banget sih. Nah, kekinian kan ilmu tajwid itu berkembang ya. Jadi berkembang terus, mulai ya seperti kalau kita zaman dulu ya cukup mengetahui bahwa izhar itu adalah jelas. Ya udah jelas aja. Ya seperti idgham, ikhfa. Nah, kekinian kan berkembang, ada idgham gunnahnya dengan tam atau dengan nakis. Nah, macam-macam istilah yang tersematkan ke dalam itu. Terus ada namanya ikhfa, ya seperti ikhfa ausat, aba'at, aqrab, dan turunan dari itu semua banyak. Kayak kalau misalkan ditanya, iya silakan. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dari Ciputat. Baik, makasih Pak Ustaz. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wa ma salaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Dzalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Fatirus samawati. Fa-nya panjang ya. Fa-nya panjang metodenya. Fatirus samawati wal ard. Ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja yadra'ukum fi yazra'ukum fi yadra'ukum fi laisa kamitslihi syai'un kali idghamkan ke waw. Jadi laisa kamitslihi syai'un. Ya, kalau berhenti ya syai'. baik, laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Lahu mulk Maqah, lahu maqah. Lahu maqah liyudus sama. Ya Pak Ustaz? Betul. Lahu maqah liyudus sama wati wal ard. Ya putu rizko limayasa ubayakodir innahu bikuli sayin alim. Iya, baik, sampai di situ. Sadaqallahul azim. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari Ciputat. Ya, silakan berikutnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari Depok. Ya, belajar Pak Ustaz. A'udzu billahi
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makhtalaftum fi syai'in fa hukmuhu ila Allah. Dzalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Al-ard ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwajan yazra'ukum fi laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Lahu maqalidus samawati wal ard yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu bikulli syai'in alim. Iya, baik. Shadaqallahul azim. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari Depok. Untuk selanjutnya kita pindah ke tempat yang lain. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dari Jalan Hamkam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mahtalaftum fihi min syai'in fahukmuhu ilallah. Dzalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Diulangin. Dzalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu. Jadi haknya tidak ketara tadi di alaihi. Dzalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ya, terus. Fatirus samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwajan. Wa minal an'ami. Jadi jangan ketukar hamzah dan ainnya. Yang pertama hamzah dulu. Wa minal an'ami. Ya. Wa minal an'ami azwajan. Betul, Ustaz? Betul. Yadra'ukum fi laisa kamitslihi syai' wa huwa sami'ul basir. Lahu maqalidus samawati wal ard. Lewat matobi'nya ya. Li maqali. Lahu maqalidus samawati wal ard yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu bikulli syai'in alim. Iya, baik, sampai
Sadaqallahul azim. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagus-bagus semuanya ya. Dan lancar-lancar keluarga jemaah tahsin ini. Alhamdulillah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pondok Gede, silakan. Terima kasih, Pak Ustaz. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ikhtalafatum fihi min syai'in fa Min hukmuhu syai'in, ada tanwin. min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Jalikumullahu Rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Fatirus samawati wal ard, ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa min an'ami azwajan Yazra'ukum fi. yataraukum fi Ulangin sekali lagi. Yazra'ukum fi. yataraukum fi. Itu Pak Ustaz. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Lahu maqalidus samawati wal ard, yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu bikulli syai'in alim. Iya, baik, sampai Sadaqallahul azim. Sun Pak Ustaz, bimbingannya Pak Ustaz. Amin. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan setelah dari Pondok Gede. Yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan dari Angkasa Puri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ikhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Dzalikumullahu Rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Fatirus samawati wal ard, ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'am azwajan
يزرعكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. Iya, bagus sekali. Sadaqallahul azim. Syukran Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian dari Angga Saburi. Untuk berikutnya silakan. Masih di ayat yang sama, ayat yang ke-10, 11, dan 12 ini dari surat Asy-Syura di halaman yang ke-484. Ya, silakan yang hendak membacanya, yang kemarin belum sempat membaca, yang kemarin telah membaca, untuk mohon untuk tidak masuk lagi, ikhlas rela memberikan kesempatan dan waktunya kepada yang lain. Ya, kalau misalkan kaidah tajwid itu dikatakan bid'ah yang tidak diurai sama baginda Nabi, ya betul, baginda Nabi tidak pernah mendidik dan mengurai itu. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari Kemayoran. Betul, Pak Ustaz. Terima kasih, Pak Ustaz. Belajar ya. Silakan. Amin, alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma ikhtalaftum fihi min syai'in fahukmuhu ilallah. Dzalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Fatirus samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'am anfusikum azwajan wa minal an'ami azwajan yadra'ukum fi laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Ya, kalau misalkan berhenti laisa kamitslihi syai', ya berhenti, hamzahnya mati, ya, betul. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Terus lahu maqalidus samawati wal ard yabsutul rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu bikulli. ya, innahu bikulli syai'in alim. Hanya tinggal 2 kalimat, 3 kalimat, ya. Ternyata berhenti dan terputus. Baik, silakan yang lain. Ya, kita tunggu.
sambil misalkan melihat di kalimat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Itu penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu berbeda dengan apapun, tidak sama dengan apapun. Jangan diasumsikan sama dengan apapun. Ya, misalkan diasumsikan sama dengan angin, dengan bayangan-bayangan ketika misalkan kita sholat lalu di takbir itu kita mengucapkan Allahu Akbar, lalu diasumsikan Allah itu besarnya kayak begini gitu. Terus misalkan ya seolah-olah gede besar sekali. Nah, itu berarti kita menyembah kepada bayangan, asumsi bayangan itu sendiri. Dan ini disebut dengan menjadi ayatum muhkamat, artinya ayat-ayat yang tidak multitafsir. Allah tidak sama dengan angin, tidak sama dengan oksigen, tidak sama dengan planet bumi, tidak sama dengan air, matahari, awan, dan semuanya. Allah itu laisa kamitslihi syai', tidak ada yang menyamainya segala sesuatu. Maka kalau misalkan Allah itu duduk, kosakata duduk aja itu sudah menyamakan dengan makhluk. Misalkan kota duduk Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, Allah itu duduk di atas aras misalnya. Ya memang ayatnya kalimatnya berbunyi seperti itu, tapi itu kalimat adalah meminjam ucapan manusia. Artinya kalimat-kalimat yang Allah menjelaskan tentang dirinya itu adalah istilahnya mengendorse ya kata-kata manusia, ya supaya manusia itu betul-betul berpikir merana untuk memahaminya. Tapi pada hakikatnya tidak seperti itu. Terus misalkan ada ayat yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan. Nah, berkata tangan lalu kita asumsikan tangan Allah itu besar, itu berarti kayak raksasa itu. Dan sejenisnya kosakata yang seperti itu. Kalimah-kalimah yang berbunyi anggota tubuh itu namanya kalimah-kalimah ayat-ayat mutasyabbihat yang multitafsir, yang perlu dikembalikan kepada ayatum muhkamat. Ya, seperti qul huwallahu ahad, Allah itu esa. Ya esanya bagaimana dia tidak multitafsir? Ya esa Allah satu, esa tunggal, dan tidak memerlukan tafsir yang jelimet ya. Nah, sering sekali Al-Quran ini kan diturunkan dengan dua macam ayat. Ada ayat mutasyabihat, ayat muhkamat. Nah, ayat mutasyabihat itu bisa saja dengan kemajuan teknologi IT ya nantinya bisa menjadi jelas. Tapi ayat muhkamat, ayat menjadi hukum yang pasti, yang qat'i, itu udah jelas dari semenjak awal ya kita misalkan pahami. Ya seperti misalnya ya ayat yang ke-10 ini, 11, Fatirus samawati wal ard, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Ja'alalakum min anfusikum azwaja, Allah menciptakan bagi kalian dari anfusikum ya, dari entitas kalian juga azwaja, pasangan. Artinya kita memang sudah berpasang-pasangan. Ada dua gender, ada dua kelamin. Kalau enggak wanita ya laki, kalau enggak perempuan ya laki-laki. Wa minal an'ami azwaja, dari binatang juga sama, laki-laki dan perempuan. Yadra'ukum fi, kemudian Allah mengembangbiakan di dalam dua gender itu. Laisa kamitslihi syai'un, Allah itu tidak serupa dengan apapun. Wa huwa samiul basir, dan Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Gender itu, jenis kelamin itu yang Allah ciptakan hanya dua. Sapi misalnya, sapi itu dua, kalau enggak betina ya jantan. Kambing misalnya, kalau enggak betina ya jantan. Gak ada itu kambing yang namanya kambing kaleng-kaleng, gak ada. Kambing waria gitu juga gak ada.
Dan hubungannya normal juga, itu hubungan jantan dan betina. Gak ada yang namanya sapi lesbi, itu gak ada. Misalkan sapi cewek, sapi betina senangnya sama sapi betina, itu nggak ada tuh kisahnya. Atau homo, sapi jantan senang sama sapi jantan. Ya ayam aja nggak ada itu yang melakukan hubungan homo atau lesbi. Nah ini manusia yang berakal gitu. Kok bisa ya manusia berlaku homo, cowok sama cowoknya, cewek sama ceweknya, bahkan ada tampangnya cowok tapi cewek, malam menjadi Yanti, pagi menjadi Yanto, malam menjadi Supriyani, pagi menjadi Supriyono. Binatang aja nggak ada yang seperti itu. Berarti pelaku yang seperti ini lebih rendah dari binatang sekalipun. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berkali-kali Allah menciptakan gender itu hanya dua. Awal surat An-Nisa itu juga dua. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Jadi zauj itu pasangan, tidak mesti diartikan zaujah itu azwajah itu atau zauj itu suami. Yang ketika Al-Quran mengatakan azwajah itu pasangannya, artinya pasangan perempuan ya laki, pasangan laki ya perempuan. Terus berpasang-pasangan ini semua, bahkan semua benda juga berpasangan. Pohon-pohonan ada serbuk pejantan, ada juga betina gitu kan. Ya buah-buahan itu kan harus dikawinkan juga. Yang mengawinkan korma siapa? Pak penghulu. Enggak. Yang mengawinkan pepohonan itu ada kalanya angin, ada kupu-kupu, ada lebah dan seterusnya. Berarti mereka itu utusan dari Allah untuk mengawinkan mereka betina dan kalau misalkan ayam ya kawin sendiri, tikus kawin sendiri, karena memang jelas sekali gendernya di situ. Kalau binatang gendernya jelas, jenis kelaminnya jelas. Tapi kalau misalkan ya seperti listrik juga, itu listrik juga sama. Kalau misalkan cuma satu jenis yang nggak nyala, ada plus, ada min plus kawin akhirnya nyala. Terus begitupun awan juga sama, ada ion negatif, ada positif, kawin jelas jadi hujan. Jadi di alam semesta ini semuanya mengalami kawin ya sebetulnya. Ketika kawin itulah jadinya bermanfaat bagi manusia. Maka di sini Allah tegaskan gender hanya terdiri dari dua. Kalau misalkan kita menemukan kaleng-kaleng, ya itu bukan manusia namanya. Binatang aja nggak seperti itu. Lalu maqalidus samawati wal ardh. Kemudian bagi Allah itu perbendaraan langit dan bumi, maqalid. Perbendaraan langit dan bumi itu hanya Allah yang punya. Oh iya, betul. Ya basutur rizqa, yang Allah itu bisa meluaskan rizki lima yasha terhadap orang yang Allah kehendaki. Wa yakdir, dan Allah juga bisa membatasi terhadap orang yang Allah kehendaki. Innahu, sesungguhnya Allah bikulli syai'in, dengan segala sesuatu, alimun, maha mengetahui. Jadi rezeki kita, wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizki, di ayat yang lain Allah yang mengutamakan, melebihkan rezeki seseorang dibanding rezeki seseorang yang lainnya. Ada di tangan Allah. Kenapa Allah membeda-bedakan? Kan pertanyaannya begitu. Ya karena Allah maha tahu. Seseorang itu kalau diberi rezeki, keluasan rezeki, mungkin gak siap jiwanya, mindsetnya. Sehingga kalau misalkan rezekinya itu luas, dia nantinya menjadi jahat.
Saking sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka biasanya orang itu dikasih semampunya. Ada keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa luasnya rezeki, kemuliaan. Pertanyaannya, orang itu siap enggak? Siap mulia enggak? Siap kaya enggak? Kalau enggak ada kesiapan, di samping kesiapan ada usaha. Usahanya memang relevan enggak? Oleh karenanya itu, syukur adalah sebaik-baiknya sikap dari kita, mensyukuri apa yang ada yang telah diberikan oleh Allah, yang dikaruniakan kepada Allah kepada kita, sehingga dengan syukur itu kita mampu menikmati dan bisa mencapai bahagia. Namun ketika kita tidak bersyukur, protes terhadap apa yang diberikan kepada Allah, lalu mendengarkan bisik-bisik tetangga, ini yang menyebabkan kita akan melakukan hal-hal yang negatif, yang destruktif, yang tidak halal, yang haram, yang menabrak norma-norma. Ya, kalau misalkan dalam dunia nyata orang pengen kaya bisa korupsi. Ya, kalau korupsi, kalau memang dia punya wewenang. Korupsi itu tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Korupsi itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang mempunyai wewenang. Enggak mungkin misalkan ya seperti saya korupsi misalnya. Wewenang di saya apa? Ya nggak bisa korupsi. Baru yang bisa korupsi itu ya misalkan para pejabat, ya seperti wali kota, bupati, itu kan mereka menerima anggaran pelimpahan dari APBN misalnya. Jadi kalau misalkan rakyat biasa ya tidak bisa korupsi. Ya kalau misalkan rakyat biasa ingin korupsi, ya harus jadi pejabat dulu. Jadi korupsi itu, nah kalau bahasa sederhananya bagi rakyat kecil bukan korupsi, misalkan maling yang mengambil hartanya orang lain, tuh dalam dunia nyata. Bagi si miskin pengen kaya, bisik-bisik tetangga, bukan pejabat, bukan apa-apa, utang banyak, bisa dia melakukan hal-hal yang negatif. Misalkan apa? Menganut pesugihan. Ya, pesugihan. Nah, pesugihan di Indonesia itu bahkan ya mungkin di dunia bermacam-macam variabelnya. Ada pesugihan ya yang cerita yang klasik seperti babi ngepet lah, atau pesugihan Nyai Roro Kidul lah, atau pesugihan yang namanya Gunung Kawi lah, atau pesugihan yang namanya Gunung Kemukus lah. Kalau misalkan dalam buku-buku cerita kita baca, ini metodenya bermacam-macam gitu, bermacam-macam. Ada metode kandang gubrah lah, yang semua itu layak untuk kita baca sebagai pengayaan referensi. Karena memang praktisinya ada gitu, praktisinya ada, dan makhluknya juga ada. Karena makhluk di dunia ini bukan kita saja. Di samping kita ada tetangga kita, ada makhluk-makhluk astral yang disebut dengan jin, nanti bervariasi menjadi namanya kuntilanak, gondoruo dan semacamnya. Yang jelas makhluk itu banyak di bumi ini. Ketika kita berkolaborasi dengan itu, ya bisa saja sampai pada tujuannya. Lihat di podcast-podcast televisi atau di YouTube, itu banyak juga orang yang terjerembab ke alam itu, praktek itu, tetapi mereka menyesal. Yang tepat dengan apa yang dikatakan oleh Allah, ditegaskan oleh Allah dalam surat Al-Jin, wa kana amruhu furuta, dan adalah perkaranya itu betul-betul sangat merugikan dan menghancurkan. Kenapa? Karena biasanya ketika kolaborasi memohon terhadap